Hadirin yang kami hormati, marilah kita menyimak bersama sambutan Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 kepada Bapak Profesor Dr. Jasrin SI. Dengan hormat kami silakan. Protokoler, Pak. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kapolda dan seluruh jajarannya, terima kasih, ini luar biasa sekali. Saya sebetulnya agak berat hadir hari ini hari libur nasional yang panjang. Kemarin saya masih di lembah hijau di Kecamatan Rumbia, Desa Ujung Bulu, Dusun Bongaya, Jeneponto. Ini libur panjang sebenarnya. Saya tidak tahu juga ini adinda saya Prof. Nelisa kok bikin acara begini. Tapi karena saya tahu Pak Kapolda mau datang, ya saya kembali kemarin Pak Kapolda. Saya balik. Terima kasih. Saya heran juga kok dihadiri Kapolda begitu. Malah Pak Gub cuma diwakili mungkin, karena pasti Pak Gub lagi sibuk. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ini juga memang saya juga beruntung hadir pada hari ini karena di sini ada dari Unhas diwakili oleh Ibu Profesor Dr. Arida. Ini mewakili rektor, Pak. Insya Allah sebentar lagi akan, saya tidak lanjutkan karena sudah tepuk tangan duluan, tapi panas saya. Insya Allah lagi nanti bukan lagi mewakili, tapi mewakili diri sendiri, bukan wakil orang lain. Kita doakan. Ini doa dari ITSMI, bukan doa dari Kepala LLDikti, tapi doa dari ITSMI. Karena pada hari ini juga ada Ketua ITSMI wilayah Susah ya, Bapak Profesor Dr. Aris Munandar, sekaligus juga mewakili UNKS Negeri Makassar. Ada adinda saya, Rektor Milenial, Bapak Profesor Dr. Hamdan Yohanes. Beliau itu masih mengikuti pesan kakaknya. Dulu ketika jadi rektor sudah jangki berubah dinda, dan sekarang penampilannya masih seperti yang dulu. Tapi kalau lihat penampilan cara duduknya sudah cara duduk rektor. Yang saya hormati pimpinan Muhammadiyah mulai dari pusat hingga wilayah, ketua dan anggota Dewan Guru Besar. Saya bahagia juga melihat hari ini ada Prof. Irwan di sampingnya rektor. Ternyata dia ketua Dewan Guru Besar. Soalnya beberapa kali saya datang saya selalu cari Prof. Irwan. Hari ini saya cari juga Bapak Profesor Dr. Abdul Rahman Rahim, tapi saya belum.
Nanti saya akan lebih senang lagi datang ke sini kalau ada Pak Rektor, lalu ada Prof. Irwan, lalu ada Pak Prof. Rahman Rahim gitu kan. Itu lebih bahagia saya sebagai kepala lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 9 Sulawesi. Apalagi Pak Dr. Saya antara Faisal dengan Saiful, ya Pak Dr. Saiful Saleh, ya beliau sudah lama kita kenal. Tugasnya barangkali ini Pak Dr. Saiful Saleh, bahwa kalau saya datang lagi nanti berjejer semua itu guru besar di depan, termasuk mantan-mantan rektor. Sedangkan juga sebagai kepala lembaga itu kalau datang begitu mereka. Keluarga besar Profesor Elisa Meyani, masih ada ibu tadi, alhamdulillah. Saya terharu juga ketika ibu, alhamdulillah. Saya juga dulu waktu pengukuhan masih ada ibu saya dan sekarang sudah tidak ada. Tapi saya tidak ingin menangis hari ini karena ini hari bahagianya ibu Profesor Melisa. Bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya sedikit memberi respon beberapa dari sambutannya Pak Rektor. Yang pertama Pak Rektor, saya kaget ketika masih ada 20 dosen kita yang belum S2. Saya kira ini harus dikembalikan ke jalan yang benar. Iya. Tadi Pak Kepala Bagian Kelembagaan Bapak Munawir Sasali sudah, kenapa masih ada 20? Saya kira nanti tim kita akan kesini melihat kenapa, ada apa masalahnya itu sehingga 20 belum S2. Tapi supaya kita tidak melanggar hukum, tolong untuk sementara Pak Rektor jangan dikasih. Nanti ada bagiannya. Itu Dinda saya mengingatkan saya terima kasih. Tapi saya bilang ada bagiannya. Jadi saya kaget ini Pak Rektor. Nanti tim kita, tim evaluasi kinerja akademi kita akan ke sini untuk melihat kenapa 20 belum S2. Karena ini jelas-jelas melanggar hukum. Saya takut ada Pak Kapolda di sini. Iya. Sementara. Oh, yang lanjut diangkat. Oh ya, makanya kita juga heran. Kalau tadi yang 150 belum dapat jabatan fungsional itu, kami tahu bahwa itu adalah dosen muda yang baru diangkat, sedangkan untuk bisa dapat asisten ahli itu harus minimal 2 semester mengajar. Jadi kami sadar kalau itu. Jadi kalau begitu terjawab semua yang 2, yang 3 belum. Nanti saya akan jawab juga yang 3 itu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita sangat berbahagia mendengarkan orasi ilmiah Abad Tireng. Saya hanya bisa menangkap sedikit tadi, bahwa Abad Tireng itu adalah, kalau kita dalam bahasa milenial, adalah jejaring. Kalau kita lebih kerenkan lagi adalah networking. Jadi saya kira sekarang menjadi keharusan bagi sebuah perguruan tinggi untuk belajar tentang Abad Tireng, belajar tentang jejaring. Dan untuk belajar seperti ini kita punya guru yang mumpuni. Pak Rektor, saya kira bagus kalau UNISTU menjadi salah satu penggiat untuk pengembangan jejaring, pengembangan networking perguruan tinggi berbasis Abad Tireng, karena kita punya Bupati Boni. Saya kira beliau, Pak Bupati, terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Mesti sering-sering diundang Pak untuk berikan kuliah umum. Atau kalau tidak, tolong beliau diminta kesediaannya menjadi dosen di sini dengan predikat, dengan status NIDK. Bagaimana Pak? Bisa ya? Bisa. Iya. Uruskan Pak sebelum orang lain mengambilnya. Jadi ternyata Abad Tireng ini benar-benar bisa kita jadikan pola untuk pengembangan perguruan tinggi justru di era milenial, di mana hari ini perguruan tinggi tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa berkembang sendiri, tidak bisa maju sendiri tanpa perguruan tinggi yang lain sebagai mitra. Hari ini perguruan tinggi tidak bisa hanya menggait kerjasama dengan perguruan tinggi yang notabene sudah besar, tetapi justru hari ini perguruan tinggi yang level di bawah pun harus diajak untuk bekerja bersama-sama.
Saya kira fungsi dan peran abaturan di sana itu sangat baik. Profesornya sudah ada di sini. Kalau nanti Pak Rektor tidak gunakan dengan baik ini Ibu Profesor Dr. Melissa Meyani, nanti kami bisa pindahkan ke tempat lain Pak Rektor. Tapi kalau Pak Rektor sudah bisa mengoptimalkan apa yang dia miliki, lalu kemudian Pak Dr. Pasar Pajalangi sudah menjadi dosen di sini dengan status nomor induk dosen khusus NIDK, maka saya kira itu akan menjadi baik, akan menjadi bermakna, akan menjadi berarti keberadaan Ibu Profesor Dr. Melissa Meyani di sini. Ibu Profesor Dr. Melissa Meyani ini adalah pendobrak guru besar di LLD Wilayah 9, karena dia punya sejarah panjang untuk bisa menjadi guru besar. Sama dengan Profesor Dr. Andini Nilantara. Ada barangkali hadir? Ada. Ini dua orang ini pendobrak guru besar di LLD Wilayah 9, sehingga kita kenal ada Nini besar, Nini kecil. Gara-gara Nini besar dan Nini kecil menjadi profesor, maka yang lain ternyata bisa dipilih jadi profesor orang. Maka berlomba-lombalah orang untuk menjadi profesor. Dan hari ini sudah sekitar 73 orang tahun 2020 yang kita usulkan untuk menjadi guru besar di wilayah 9 Sulawesi. The problem is, masalahnya Pak Rektor, jumlah dari UNISMI itu masih sedikit yang di antara 73 orang itu. Yang mendominasi, maaf lagi-lagi ada Ketua Asosiasi Dosen Indonesia, Ibu Profesor Dr. Hadja Masrurah. Itu masih dari UMI yang dominasi. Bosan juga saya selalu dengar-dengar terlalu banyak dari UMI. Saya mau kasih panas-panas Pak Rektor bahwa Universitas Muslim Indonesia adalah perguruan tinggi terbesar di Indonesia, dalam tanda petik di luar Pulau Jawa, yang memiliki guru besar terbanyak. Jadi saya kira dengan kepemimpinan Rektor Prof. Ambo Ase ini, dia akan melampaui itu UMI. Karena ternyata jumlah dokter yang ada di UNISMI tidak kalah banyaknya dengan Universitas Muslim Indonesia. Wahai para dokter yang saya menghormati dan saya muliakan, saya ingin mengulangi lagi statement saya. Barang siapa dokter yang tidak mengurus guru besarnya, dia telah menzolimi keluarga dan dirinya sendiri. Saya sudah jelaskan itu Pak Rektor sebagai implementasi dari wa man yashkuru fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, sehingga dia hanya bersyukur untuk dirinya sendiri. Kalau dia kufur atau kafar seperti yang dijelaskan oleh Pak Rektor tadi, Allah tidak masalah, Bapak yang bermasalah. Jadi kembalilah ke jalan yang benar. Ini dokter-dokter kita tidur ki. Padahal Pak Rektor, tim saya, kepala bagian sumber daya perguruan tinggi Bapak Icang, calon dokter, tidak tidur itu kalau masa-masa pengajuan guru besar itu. Karena kami tidak pernah menghalangi rekomendasi sepanjang itu memang layak untuk direkomendasikan. Karena tugas kami adalah memberikan rekomendasi. Setelah itu kami berdoa. Tapi kalau tidak ada yang bisa didoakan, pusing malaikat. Jadi Pak Rektor, tugas kita ke depan mendorong. Ini harus tetap digenjot memang teman-teman kita ini. Rupanya kalau tidak disinggung-singgung, disenggol-senggol sedikit, tidak mau bergerak. Kalau dibilang guru besar itu sulit, ternyata tidak. Tanya Miki sama Ibu Nini, Tabe, Puan Nini, Ibu Nini besar dan Ibu Nini kecil. Untuk menjadi profesor tidak sulit. Ibu Popi saja itu sementara berproses sampai menjadi profesor, padahal dia sudah pensiun. Ibu Popi itu cantik-cantik begitu sudah 68 tahun. Kita masih dorong sekarang untuk menjadi guru besar. Saya bilang sama Dinda saya, Rektor UIN Alauddin, Dek, kita punya rumus di LLDP sekarang ini, kalau hanya kurang-kurang sedikit usulkan saja, paling-paling kan ditolak. Dan ditolak itu hanya disuruh revisi. Apa susahnya merevisi? Yang paling
minimal kita sudah tahu bahwa di mana kurangnya kita sehingga kita tidak bisa layak disebut sebagai profesor. Dan ketika itu mestinya usaha dilakukan semaksimal mungkin. Jadi Pak Rektor, insya Allah, hanya saja saya itu agak segan-segan menelpon langsung Pak Rektor. Karena Pak Rektor Andri Guruta. Saya takut bahasa saya salah-salah. Makanya selalu saya pakai komunikasi, pakai antara WR1 atau WR2. Jadi kalau ada yang salah-salah Pak Rektor, bukan saya yang salah, mereka yang tanggung jawab. Yang pasti bahwa maksud saya, niat saya baik untuk berkomunikasi dengan Pak Rektor, tapi takut-takut ya karena Andri Guruta. Terakhir, Ibu Profesor Dr. Gelisa Meyani, untuk pertama kalinya saya menyebut Anda dengan sangat lengkap dan terhormat. Biasanya saya panggil Ade. Saya sangat berharap bahwa kehadiran di sini itu bisa berkontribusi yang signifikan untuk perguruan tinggi ini. Sekali lagi saya katakan tadi, kalau tidak bisa memberikan makna dan kontribusi yang besar untuk perguruan tinggi ini, ya Pak Rektor boleh mengusulkan kembalikan kepada kami. Nanti kami carikan tempat yang lain yang susah-susah, di gunung-gunung atau di pinggir-pinggir apalah. Semua dosen BPK saya sudah katakan, kalau bisa berkontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi, silahkan digunakan semaksimal mungkin. Kalau dia bermasalah, kembalikan kepada ibunya. Nanti kami yang urus. Oleh sebab itu saya kira dengan kehadiran profesor baru ini memang harus salah satu bukti bahwa dia berkontribusi kalau ada program doktor yang kita buka di sini. Masalah kita sekarang adalah masih sangat kurang dosen-dosen yang ada di wilayah 9 Sulawesi ini yang bisa profesor. Kenapa? Dokternya juga yang masih kurang. Kenapa dokternya kurang? Masih banyak-banyak untuk bisa dokter harus ke Jawa. Untunglah ada UNHAS, ada UNM, ada UIN yang sudah membuka, ada UMI yang sudah punya program dokter hari ini. Kita lagi mendorong, mengupayakan agar perguruan tinggi swasta yang kita miliki itu bisa paling tidak memiliki sekarang ini program studi S2. Jadi jangan khawatir Pak Rektor, kalau ada ajuan Bapak untuk S2 tinggal kami lihat SDM-nya siap atau tidak, kami tanda tangan. Hari ini kalau pengajuan diajukan tidak pernah lebih dari 10 menit ya Pak Kabak ya, kurang dari 10 menit kita sudah tanda tangan Pak. Apa susahnya tanda tangan? Apalagi tanda tangan saya singkat ya. Tidak susah. Saya juga berharap bahwa tanda tangan saya itu yang menyebabkan orang bisa berhasil. Siapa tahu itu yang membuat saya bisa masuk surga, kan lumayan. Iya. Oh iya Pak, kita tidak ingin jadi kepala jadi teman-teman gara-gara itu masuk neraka. Makanya tidak ada pekerjaan yang kami hambat Pak Rektor kecuali pindah home base. Kita agak screening sedikit. Ini juga dosen-dosen kita terkadang ada yang pengorok KB. Ini yang makanya saya tidak mau telepon Pak Rektor, karena bahasa saya terkadang bahasa ini. Pengorok maksud saya terlalu cepat pindah. Tidak mensyukuri karunia Tuhan. Iya. Ada yang marah-marah, kenapa saya dikasih pindah? Nah saya tidak dibiayai, saya nggak iya, tapi dia yang tanda tangan sehingga Anda bisa S3. Setelah Anda S3 kok lupa kacang akan kulitnya. Nah, jadi Pak Rektor, tolong juga kalau memang dia ini Pak, jangan kasih surat pindah Pak. Karena kapan Bapak tanda tangan, terpaksa saya tanda tangan. Itu masalahnya. Jadi Bu Gelisa Meyani, saya mau lihat nanti Pak Prof Irwan untuk S3 itu, kalau dosennya tidak cukup, cari di tempat lain. Kalau ada dosen kita di sana di tempat lain yang profesor juga dan dia di bidang sesuai dengan bidang yang diajukan, kita bisa switch dulu karena di sana kan tidak ada gunanya. Bawa di sini supaya ada gunanya. Ya, begitu. Saya kira itu mohon wartawan jangan tulis yang saya bilang barusan karena itu berbahaya. Tapi kalau tidak begitu, lalu kapan susah Indonesia bagian timur bisa maju? S3 harus terus ke Jawa. Jawa juga Indonesia, tapi Jawa juga punya keterbatasan daya tampung sehingga banyak yang ditolak. Jadi daripada begitu kita bikin juga di sini, kan kita tidak bisa. Pintar-pintar juga kok kita ini. Bahkan sepertinya orang timur itu lebih pintar daripada orang di barat, Pak. Kenapa? Karena matahari terbit dari timur. Iya, kita mendapatkan energi yang lebih besar duluan daripada di barat. Makanya supaya kita bisa bantu Indonesia ini, maka kita harus berkarya juga bekerja untuk. Saya kira itu harapan dan pesan saya, ini bukan sambutan. Amin, curhat. Tapi saya berharap Pak Rektor, saya kira kita kerjasama dengan baik di masa yang akan datang. Para pembantu rektornya juga, wakil rektornya juga, orang-orang adik-adik saya, teman-teman saya. Dan tidak usah khawatir Pak Rektor, kami bisa telepon-teleponan jam 12 malam. Kami komunikasinya tanpa batas.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita menyimak bersama sambutan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Makassar kepada Bapak Dr. Insinyur Haji M. Saiful Sal MSI. Dengan hormat kami silahkan.